Hai teman-teman, perkenalkan saya Mita, saya adalah psikolog dari Pion Clinician dan saya bersama Mbak Tiara hari ini kita akan membahas topik mengenai cara komunikasi antara nakes dan keluarga di masa pandemi ini yang tidak menambahkan stres gitu. Jadi sebelum kita mulai dan penjelasan lebih detail tentang apa topik kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten kita hari ini. Mbak Tiara, jadi kan dengan kondisi pandemi ini teman-teman nakes nih jadi harus bekerja di situasi yang sangat stressful gitu ya Mbak ya. Kayaknya banyak resikonya jadi kayak lebih besar gitu rasanya. Nah itu membuat baik nakes maupun keluarga juga sering menjadi tambah stres nih. Nah gimana sih Mbak kita memaintain gitu untuk komunikasi yang positif gitu ya di antara nakes dengan keluarganya. Mungkin sebelum itu menurut Mbak Tiara sendiri tantangannya apa aja sih Mbak yang dihadapi saat ini? Memang nih ya Mbak Mita, di situasi pandemi ini gitu banyak sekali tantangan-tantangan baru yang dialami oleh pasti dialami oleh banyak orang gitu, oleh semua orang, terutama juga untuk teman-teman kita yang tenaga kesehatan gitu, di mana jadwal kerja jadi semakin padat, kemudian juga risiko kerja menjadi jauh lebih meningkat gitu kan. Dan hal itu tentunya bisa sangat menimbulkan stres gitu bagi para teman-teman tenaga kesehatan dan juga kecemasan. Tidak hanya teman-teman nakes saja tapi juga keluarganya. Kayak kita bayangkan gitu ya, di mana keluarga juga pasti ingin gitu teman-teman tenaga kesehatan untuk selalu sehat gitu kan. Dan di sisi lain juga teman-teman tenaga kesehatan juga mungkin merasa cemas gitu dengan kondisi keluarga di rumah karena tidak bisa terus-menerus gitu melihat gitu kan, tidak bisa terus-menerus berada di sisinya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya saling berkomunikasi yang sehat gitu, saling berkomunikasi secara intens antara nakes dengan keluarga itu bisa memberikan beberapa dampak positif gitu. Di antaranya menjadi merasa lebih didukung, merasa tidak sendirian, dan juga menjadi lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah itu mungkin teman-teman di rumah ternyata dengan komunikasi yang positif sama keluarga justru menguatkan kita gitu ya, untuk merasa didukung dan bisa saling mendukung antara baik kita dengan nakes misalnya dengan keluarga. Nah tipsnya apa nih Mbak? Maksudnya gimana langkahnya supaya kita bisa menciptakan si komunikasi yang positif? Kan kita lagi stres nih. Waktu teleponan tuh boro-boro kayaknya kepikiran apa gitu. Nah itu harusnya gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama pastinya kita nih beruntung nih Mbak Mita ya, hidup masa pandemi ini terjadi ketika era digital sudah berkembang pesat gitu. Kita hidup di era digital di mana banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita optimalkan gitu untuk menembus batas ruang dan waktu gitu. Jadi kita bisa video call, misalnya sempatkan video call atau telepon di waktu senggang gitu. Kemudian juga saling bertukar pesan semangat gitu kan melalui chat gitu. Atau juga bisa sambil saling share-share gitu, misalnya berita-berita atau mungkin sekedar share-share cerita-cerita humor gitu yang kita temui di media sosial dan internet gitu, sehingga bisa sama-sama saling loosen up gitu, saling merasa lebih rileks ya. Betul. Jadi pemanfaatan teknologi gitu ya, terus yang di-share juga mungkin yang lucu-lucu gitu tadi ya, humor atau ya itu juga itu akan membantu lebih tenang ya. Mungkin bisa seimbang gitu ya, kita bisa saling share juga informasi-informasi yang memang sifatnya penting dan relevan gitu. Tapi ada waktunya juga ya yang santai-santai aja deh gitu. Nah, apalagi Mbak, maksudnya pertama kita udah memanfaatkan teknologi nih pada saat kita nelfon gitu ya atau video call tuh apa sih sebenarnya yang sebaiknya disarankan untuk kita sampaikan atau kita bicarakan? Banyak hal. Terutama yang pasti tentang keseharian kita gitu. Terbuka mengenai saling berbagi gitu mengenai keseharian kita masing-masing. Mulai dari hal-hal yang mungkin terkesan ringan gitu, kayak misalnya siang ini makan apa gitu. Mungkin yang biasanya gitu sebelum masa pandemi mungkin chat sekedar aku udah sampai di rumah sakit gitu, atau aku udah sampai di kantor gitu. Kalau sekarang lebih ke ya sambil videoin mungkin lingkungan sekitar gitu pas kita lagi istirahat kondisinya, jadi bisa sama-sama saling merasa terkoneksi gitu. Kemudian juga misalnya
kita tanya juga sama orang di rumah gitu, misalnya tanya ke istri gimana nemenin anak sekolah hari ini gitu, pasti capek ya kayak gitu. Kemudian juga sharing juga mengenai pemikiran dan perasaan kita, kayak aduh aku hari ini lagi agak capek nih, pasiennya hari ini lagi ada banyak misalnya, seperti itu. Memang butuh effort, butuh usaha gitu kan untuk bisa untuk bisa terbuka, untuk bisa gimana ya, maksudnya untuk bisa saling mempererat gitu komunikasi antara satu sama lain gitu. Tapi jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah lah gitu upayanya tuh akan terbayar dengan komunikasi yang sehat, dan juga kita jadi sama-sama merasa lebih tenang gitu satu sama lain. Oke. Jadi kita pertama tadi aku tangkap highlight, underline, bold gitu ya, usaha dulu gitu ya, karena memang kayaknya cuma mungkin berapa menit tapi kita sempatkan waktu untuk berkomunikasi, kasih tahu situasinya gitu, kemudian berbagi apa yang kita rasakan, mungkin itu membuat kita juga jadi terkoneksi tadi yang Mbak Tiara bilang ya. Betul sekali Mbak Mita, dan juga mungkin untuk teman-teman nakes juga gitu, perlu juga untuk menyampaikan jadwal kita gitu, jadwal kerja kita secara detail, terutama untuk anggota keluarga terdekat gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang di rumah, keluarga di rumah bisa lebih tenang karena lebih bisa memprediksi kegiatan kita di hari itu seperti apa sih gitu. Kemudian juga situasi, kondisi kita gitu. Kayak misalnya, oh ya hari ini aku seger-seger aja gitu, misalnya aku sehat-sehat aja. Kalau misalnya, atau misalnya aduh pagi ini aku lagi agak pusing kayak gitu. Nah, dengan keluarga tahu mengenai kondisi kita, mereka pun jadi bisa lebih mengantisipasi dan lebih bisa lebih punya ekspektasi yang tepat gitu terhadap komunikasi hariannya gitu. Jadi jangan sampai ketika misalnya keluarga di rumah nggak tahu kalau misalnya kita memang sebenarnya lagi banyak kerjaan gitu, sehingga sulit megang HP gitu, misalnya sulit memberi kabar gitu. Terus mikirnya udah macam-macam iya, gitu ya. Betul sekali gitu. Kalau misalnya kita udah antisipasi sebelumnya kan, kita kabari kayaknya hari ini akan ada banyak pasien gitu, atau misalnya aku kayaknya ada jadwal operasi di jam segini misalnya kayak gitu. Itu akan bisa membuat keluarga juga menjadi lebih well informed, sehingga menjadi lebih tenang. Jadi selain berbagi tentang mungkin perasaan dan kondisi, tapi juga jadwal keberadaan gitu ya. Misalnya sekarang jadwalnya di mana, terus ada di rumah sakit atau di Fasiankes apa gitu ya Mbak ya. Mungkin itu akan membantu keluarga jadi tahu gitu ini ada di mana. Betul sekali Mbak. Dan juga kita perlu juga nih Mbak untuk saling memberikan dukungan gitu, saling memberikan support. Paham sih, mungkin tidak semua orang, tidak semua keluarga mungkin terbiasa gitu untuk memberikan support secara verbal gitu kan, kayak ayo semangat atau gimana gitu. Cayo. Tapi itu dia tadi seperti yang dikatakan di awal, bahwa kita untuk menghasilkan menjalin komunikasi yang sehat tentu perlu usaha gitu. Salah satunya apa? Misalnya seperti tadi yang disampaikan di awal, kita tanya kondisi ke orang rumah gitu. Terus misalnya kita sempatkan juga tanya misalnya ke anak, kamu hari ini gimana PJJ-nya gitu, ada PR apa aja gitu. Hal-hal sekecil itu sangat bisa gitu membuat keluarga menjadi merasa bahwa kita pun juga pikiran kita pun juga tercurahkan ke mereka juga gitu, biarpun kita sedang sibuk memang sibuk dengan pekerjaan gitu. Jadi membuat paling nggak walaupun jauh gitu ya di rumah, kita juga tetap support orang yang di rumah gitu ya, dengan mungkin kalau kita ibunya berarti support di rumah si suami, si ayah dengan si anak-anak, atau kebalikannya gitu ya. Jadi itu membuat mereka juga nggak ngerasa sendirian gitu ya kali ya Mbak. Iya, betul sekali Mbak gitu. Dan juga kita komitmen gitu, ketika misalnya ada waktu di rumah, kan pasti waktunya akan sempit gitu ya. Mungkin kalau untuk teman-teman tenaga kesehatan itu kita optimalkan gitu waktu quality time yang kita miliki bersama dengan keluarga, seperti itu. Udah banyak nih tadi tips-tipsnya teman-teman kalau tadi menyimak dari awal.
Pertama, tadi saya catat nih, memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi dengan walaupun pandemi ini nggak bersyukur juga sih, tapi pandemi ini terjadi di masa kita sudah sangat mudah gitu ya teknologi untuk saling mendekatkan gitu, dan menggunakan itu untuk bisa mendekatkan. Yang kedua, kontennya gitu, isinya adalah tadi satu jadwal gitu, keberadaan, kondisi, situasi, mungkin apakah lagi happy atau sedih atau takut atau itu juga mungkin bisa disampaikan gitu ya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga tadi adalah ketika sudah sampai rumah, jangan lupa untuk fokus dan benar-benar punya quality time sama keluarga di rumah. Mungkin itu ya Mbak Tiara. Iya, betul sekali. Dan gimana caranya untuk mengoptimalkan quality time di rumah? Nanti teman-teman bisa tonton di episode berikutnya. Jadi Mbak Tiara akan membahas lebih detail lagi. Ini kayak baru pengenalan di awal nih soal komunikasi, tapi selanjutnya akan ada episode mengenai cara membangun quality time bersama keluarga di rumah di waktu yang sempit gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Oke teman-teman, semoga bisa mendapatkan dan mempraktikkan tips-tips sederhana dari Mbak Tiara tadi yang sangat mudah dilakukan. Kayaknya emang perlunya adalah effort dan konsistensi mungkin ya. Kita akhiri bincang-bincang kali ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingat kamu tidak sendirian. Bye. YouTube dan podcast ini merupakan bagian dari program Peduli Nakes yang diinisiasi oleh Pion Clinician dan didukung penuh oleh Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli.